Oke, teman-teman, kita lanjut di bagian yang kelima. Nah, di sini diketahui nilai cos tetanya 6/7, di mana theta berada pada 270 sampai 360. Nah, ini artinya dia di kuadran 4 ya, guys. Di kuadran 4. Nah, kita tahu nilai cos ya, kalau di kuadran 4 itu kan positif ya. Nilai cos di kuadran 4 itu positif. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran dulu ya, kelas 10. Jadi kuadran 1 itu 0 sampai 90 ya. Ini namanya kuadran 1. Kuadran 2 itu dari 90 sampai 180. Ini kuadran 2. Kalau di kuadran 3 180 sampai 270. Ini kuadran 3. Kalau di kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 ya. Ini kuadran 4. Nah, nilai-nilai fungsi trigonometri ya dari masing-masing kuadran kita bisa tandain. Kalau di kuadran 1 itu semuanya positif ya, guys. Kalau di kuadran 2 yang positif adalah sin. Kuadran 3 yang positif adalah tangen ya. Kuadran 4 yang positif adalah cos. Jadi ini bisa kita singkat pakai plesetan ya. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, jadi semua kuadran 1, sin kuadran 2, tan kuadran 3, cos kuadran 4. Itu urutannya gitu ya, guys. Nah, ini biar buat teman-teman yang masih bingung dengan trigono nggak bingung lagi ya. Kemudian kalau di sini diketahui cos ditanya tangen, untuk mencarinya kita harus membuat segitiga bantu ya. Cos itu perbandingannya kan samping bagi miring ya, guys. Kalau tangan perbandingannya demi ya, depan bagi miring. Kalau sin itu tangan itu desa kok demi. Tangan itu desa, depan per samping. Nah, kalau sin baru ya, sin itu depan per miring. Nah, berarti sampingnya alfa 6, miringnya 7 ya. Berarti untuk sisi di depan ini tinggal kita Pitagoras saja ya. 7 kuadrat kurang 6 kuadrat. 49 kurangi 36 berarti 13 ya, guys. Nah, jadi nilai tangan tetanya ya, berarti karena di kuadran 4 yang positif cos, maka tangan min ya. Nah, untuk angkanya berapa, bilangannya berapa ya, lihat segitiga ini. Berarti nanti akar 13 dibagi 6 karena desa, depan per samping. Jadi jawabannya yang E ya, guys. Oke, berikutnya nomor 23. Ada parabola melalui titik 0,3. The vertex. Nah, vertex parabola ini yang kita sebut sebagai titik puncaknya ya, guys. Titik puncak parabolanya adalah P, Q. Maka P plus 10 Q-nya berapa? Oke, kita harus cari A-nya dulu dengan cara memasukkan titik 0,3 ya. Nah, jadi X-nya ganti 0, Y-nya diganti 3 ya, guys. Nanti kita dapat A. Berarti ini kan 3A sama dengan 9 tambah 9, 18. Jadi A-nya ketemu 6. Nah, setelah dapat A-nya, kita dapat fungsinya ya. Berarti Y kuadrat min 6Y plus 9. Nah, kalau kalian masih ingat parabola umum ya yang kita pelajari itu kan bentuknya kayak gini ya. AX kuadrat BX plus C. Ini namanya parabola vertikal ya, guys. Ini vertikal. Kalau ini parabolanya yang seperti ini namanya parabola horizontal.
Nah, untuk mencari titik puncak ada rumusnya ya. Kalau yang seperti ini yang vertikal, XP dulu kita cari ya, yaitu min B per 2A. Kalau kalian mau mencari YP-nya, itu tinggal dimasukkan saja XP yang sudah kita peroleh. Nah, kalau bentuknya seperti ini, berarti yang kita cari bukan XP-nya dulu, tapi yang kita cari YP-nya. Menggunakan rumus yang sama ya guys, min B per 2A. Jadi kan ini kan bentuk kuadratnya dalam Y kan ya. Berarti 6 per 2 berarti nanti 3 ya. Kalau kita mau mencari XP-nya berarti tinggal masukin 3 menggantikan Y. Berarti 3 kuadrat 6 kali 3 tambah 9 ya. Berarti ini hasilnya 0 ya guys. Oke, jadi titik puncaknya adalah 0,3. Benar ya, 0,3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan P plus 10Q sama dengan 0 tambah 30 ya. Berarti hasilnya 30. Jawabannya 30. Oke, berikutnya yang nomor 24. Oke, ini kita pecahkan saja ya. Jadi 6 kali 5 pangkat X kali 5 pangkat 1 ditambah 25 pangkat X ya, sama dengan 30 kali 5 pangkat X ditambah 5 pangkat 8. 6 kali 5 ternyata 30 ya guys. Nah, ini kan ada 30 juga di kanan ya. 30 kali 5 pangkat X juga kan. Berarti nanti ini habis ya. Maka tinggal 25 pangkat X sama dengan 5 pangkat 8. 25 itu 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2X sama dengan 5 pangkat 8. Berarti 2X nya 8. X berarti 4. Gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 25. Nah, diketahui ada fungsi F dan G ya mempunyai turunan sedemikian sehingga Fgx sama dengan ini. Jadi ini fungsi komposisi ya. Diketahui G11, G aksen 1, 3. Berapa nilai 3 F aksen 1? Oke. Berarti dari bentuk ini langsung kita turunin aja ya guys. Kita turunkan saja ke dua ruas ya. Nah, turunannya berarti nanti ini tinggal kasih aksen, dalamnya sama, tapi jangan lupa kita kali dengan turunan dalamnya, berarti kali G aksen X. Jadi ini turunkan kiri kanan ya. Nah, turunan yang sebelah kanan berarti 8X ditambah 6 ya guys. Nah, sekarang karena permintaannya mencari F aksen 1 dan semua datanya juga dalam 1 ya. Kita masukkan aja X nya 1 ya. Berarti kan nanti F aksen G1 ya kali G aksen 1 sama dengan 8 tambah 6. Nah, G1 nilainya kebetulan 1 juga ya. G aksen 1 nilainya 3. 8 tambah 6 itu 14 ya. Ya udah, berarti nilai 3F aksen 1 sama dengan 14. Jawabannya 14 ya guys. Berikutnya nomor 26. Ada garis L melalui dua buah titik ya. Kemudian ada garis M perpendikular. Nah, perpendikular ini artinya adalah tegak lurus ya guys. Dia tegak lurus dengan garis L dan melalui titik 10,6. Oke. Kita mencari dulu gradien garis L ya. Gradien garis L berarti tinggal pakai rumus ini ya, Y2 min Y1 per X2 kurang X1 karena ada dua titik yang dilaluinya. Berarti 7 kurang 2 ya. Nih, sama Y kemudian dibagi 2 kurang 1. Nah, kita dapat hasilnya 5 ya guys. Karena M tegak lurus dengan
tegak lurus dengan L ya, maka gradiennya L itu nanti adalah min 1/ml ya guys, berarti min 1/5. Nah, maka persamaan garis L kita bisa bikin karena dia kan melalui titik 10,6 ya guys. Berarti Y min 6 sama dengan min 1/5 X min 10. 5 kali ke samping jadi 5Y kurang 30 ya. Min satunya kali ke dalam ya, jadi min X plus 10. Berarti X plus 5Y sama dengan 40 gitu ya guys. Nah, pertanyaannya kita harus mencari titik potong antara garis M dan L ya. Oh enggak, ini kita mencari ya, titik potong garis M ya guys. Ini garis M yang kita cari itu garis M. Titik potong garis M dengan sumbu Y ya. Jadi kita cari titik potong sumbu Y-nya. Nah, titik potong sumbu Y itu terjadi ketika X-nya 0 ya guys. Jadi kalau X-nya 0, maka ya 0 tambah 5Y sama dengan 40, sehingga kita dapat Y-nya 8. Artinya titik potongnya berarti 0,8. Nah, inilah P sama Q-nya, maka kalau ditanya P tambah Q ya hasilnya 8 ya. Gitu guys, hasilnya 8. Nah, berikutnya nomor 27. Ada sebuah perusahaan terdiri dari 10 karyawan ya, yang usianya berbeda-beda. Sebuah tim ya akan dipilih dari 3 posisi, yaitu ketua, sekretaris, sama bendahara ya. Ketentuannya, ketua harus dipilih dari 2 orang yang tertua ya guys. Kemudian ketua ini tidak boleh merangkap jabatan istilahnya ya. Kemudian sekretaris dan bendahara harus lebih muda dari ketua gitu ya. Nah, sekretaris juga bisa merangkap sebagai bendahara, katanya gitu. Oke, jadi misalkan nih ada 10 orang. Kakak urutkan ya dari yang termuda, katakanlah gitu ya, ke yang tertua. Nah, berarti urutannya berarti dari P1, P2, P3 sampai dengan P9, P10 ya. Jadi yang tertua ini 2 tertua ya, maksudnya P9 sama P10 gitu ya guys. Nah, ini sepertinya kita menggunakan kotak saja ya. Kita pakai kotak aja. Kotaknya ada 3 ya, soalnya di sini nanti ada 3 jabatan, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara gitu ya guys. Nah, karena usia sekretaris maupun bendahara harus lebih muda dari ketua, maka kita harus isi dulu ketuanya. Nah, ketua ini bisa P9, bisa P10 ya. Berarti kita tentukan dulu ya. Kalau ketuanya P9 bagaimana? Banyak caranya. Kemudian kalau ketuanya adalah P10 bagaimana? Nah, jadi kalau ketuanya adalah P9, maka sekretaris dan bendahara dia kita bisa pilih dari P1 sampai P8 ya guys. Berarti untuk memilih ketua ada satu cara saja karena diisi oleh P9 gitu ya. Nah, sementara untuk sekretaris ya berarti dari P1 sampai P8 ya, berarti ada 8.
dana sekretaris bisa merangkap jadi bendahara, maka ini tetap 8 lagi, kecuali sekretaris nggak bisa merangkap jabatan jadi bendahara, berarti harusnya habis 87 ya guys. Nah ini ada 64 kalau kasus yang pertama. Nah ketika P10 yang jadi ketua, berarti sekretaris sama bendaharanya ya dari P1 sampai P9 yang bisa dipilih gitu ya. Berarti ini 199, berarti ini 81. Nah ini kalau kita total semua ada 145 ya guys. Nah demikian untuk pembahasan bagian yang kelima. Kita tunggu bagian akhir dari pembahasan SSU ITB IUP ITB 2026 bagian yang ke-6.